Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina binuril ma'rifati wat tauhid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-mu'ayyadi bil mu'jizati wal qur'anil majid wa ala alihi wa sahbihi dhawil fadailil amajid. Amma ba'du, Sadatinal afadil ulama anal a'izza asatidanal kurama julasa'ana wa umara anal fudala. Para kiai, para sepuh, bini sepuh ingkang tansah kula mulyakaken, khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Saifur Rahman SH yang saya hormati, sesepuh kita, sesepuh Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Larangan, beliau Kiai Haji Abdul Hamid. Sesepuh kita, beliau Kiai Mutahid, beliau Kiai Burhanuddin Mustamid, beliau Kiai Bisri Hasbullah, beliau Bapak Kiai Syahidin, beliau semuanya, karena terlalu banyak sesepuh-sesepuh kita yang alhamdulillah sampai pada siang hari ini mereka berkenan hadir, menyempatkan waktunya untuk mendatangi majelis yang mudah-mudahan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan, Banser, Ansor, yang saya banggakan pula Muslimat, Fatayat, Ibnu, IPNU, Sabur Musi kalau ada, kemudian Isnu kalau ada. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mampu mengemban amanat untuk menjalankan titipan amanat, untuk mangayu bagyo amanatipun para ulama, khususipun para ulama Nahdlatul Ulama, untuk membesarkan, untuk membangun kader-kader Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Para hadir, para rawuh ingkang kula mulyakaken, kepareng matur kula nyuwun izin dumateng panjenengan teng mriki wonten piyantun-piyantun ingkang sak mestinipun langkung pantes kangge punapa maturaken ingkang sak jatosipun badhe dipun aturaken, ananging kula niki namung mewakili mawon. Mudah-mudahan mangke napa ingkang kawula sampaiaken wonten manfaatipun, khususipun kangge kawula pribadi piyambak, umumipun kangge panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Para hadir, para rawuh ingkang kula mulyakaken, kula mboten saged mauidhah, kula mboten saged nasihat, kula namung saged cerita. Dalam sejarahnya yang namanya Nahdlatul Ulama, seperti yang disampaikan oleh para mubaligh, yang disampaikan oleh para kiai,
bahwa pembentukan Nahdlatul Ulama niki melalui proses perjalanan sejarah yang panjang, melalui pemikiran yang matang, melalui istikharah para ulama. Salah satu contoh saja untuk membuat nama yang sekarang ini menjadi nama Nahdlatul Ulama. Niki para kiai nalikane istikharah niki mboten sembarangan. Sampai makolaipun salah setunggalipun ulama Ibnu Athaillah As-Sakandari teng mrika dipun dados pertimbangan, la tashab man la yadulluka maqaluhu wa la yanhaduka haluhu ilallah. Ibnu Athaillah As-Sakandari, penerus dari mursid Thariqah Asy-Syadziliyah Asy-Syaikh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili, wonten setunggalipun kitabipun nerangaken, la tashab, jangan sampai kita berteman, jangan sampai kita terpengaruh oleh orang di mana orang itu ucapannya dawu-dawe niku mboten nuduhaken dateng tiang sing bergaul niku. Tiang niku layan haduka haluhu, tingkae mboten membangkitkan, mboten ngregahaken dateng tiang sing rencangi dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Songkol lafad la tashab man la yadulluka maqaluhu wa la yanhaduka nahado yanhadu nuhudon nahado yanhadu nahdotan. Niki para ulama dados damel asma mawon niki mboten sembarangan, dipendhetaken sangka kitabipun Waliullah mursid Thariqah Asy-Syadziliyah, wonten salah setunggalipun kitabe. Lafad nahado yanhadu niki masdare verba nonnya, cara bahasa akademise verb nounnya niku wonten kali nuhudon kalian nahdotan. Bedane napa? Nuhudon maknane bangkit, nahdotan maknane bangkit, sama-sama maknanya bangkit. Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan ulama. Tapi kenapa yang diambil namanya adalah Nahdlatul Ulama bukan Nuhudul Ulama? Niki wonten rahasiane. Wonten nadhom alfiyah wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihayatin kajilsah. Fa'lah nahdoh niku menunjukkan marroh, menunjukkan aksi yang eksidental, tidak selamanya. Wa fi'latun lihayatin kajilsah, sementara fi'lah kados dene siratun niku menunjukkan hay'ah, menunjukkan keadaan, menunjukkan hal. Niki ikhtiar para ulama. Jadi kenapa Nahdlatul Ulama itu diambil namanya dari masdar nahado yanhadu yang diambil dari makolahnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari? Karena Nahdlatul Ulama harus merupakan organisasi di mana makalah para ulamanya itu harus diikuti dan mempunyai nilai tawar yang tinggi. Tidak hanya sekedar pandai berbicara, tidak hanya sekedar pandai mulang ngaji, maca kitab dan sebagainya, tapi yang penting adalah haliyahnya para kiai, haliyahnya para ulama. Nahdlatul Ulama harus menjadi nahdoh, harus menjadi bangkitnya para ulama, menjadi bangkitnya
para umatnya Nahdlatul Ulama. Tidak cukup yang namanya Nahdlatul Ulama itu dengan gembar-gembor yang namanya pengajian Ahad Kliwon seperti ini. Tapi para ulamanya hanya diam. Organisasinya hanya diam di tempat, gerak di tempat. Ini tidak cukup. Harus sesuai dengan makalahnya para ulama yang mengatakan bahwa nahdhahnya ulama itu harus melalui media oral, melalui media verbal seperti ceramah yang semacam ini. Tapi itu bukan satu-satunya. Ngaji, baca kitab, rumang sanewis dadi kiai, prengasane wis pentol lemen, tapi haliah tidak menunjukkan haliahnya para ulama. Ini bukan yang dimaksud oleh Nahdlatul Ulama. Haliahnya para ulama kita yang kita tiru adalah haliahnya para ulama yang mampu membangkitkan hati umatnya untuk menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Niki segi nama mawon. Lajeng kenging napa sing namine Nahdlatul Ulama dinaminin Nahdlatul Ulama sanes Nuhudul Ulama, padahal sama-sama masdar, sama-sama verban nouns yang ada pada kalimat nahadho yanhadu nuhudon nahdhotan. Karena apa? Pertimbangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa yang namanya Nahdlatul Ulama itu pasti dibutuhkan oleh negara, walaupun kadang-kadang yang namanya ulama itu dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan oleh orang-orang yang berkepentingan saja. Nahdlatun artinya maroh, masa, punya periodik. Mugane angger lagi wayah kaya kiye, alhamdulillah DPR, calon DPR pada teka. Allahumma marrah wa fa'latun limarratin kajalsa wa fi'latun li hayatin kajilsa. Jadi ulama niki pancen Pak dibutuhaken nalikane pancen lagi dibutuhaken kaya gula. Contoh wong gawe kopi kuwi ana gulane, tapi wong lanang maring wong wadon, "Bu, gawekna kopi." Ader moni digawekna kopi karo gula? Mboten. "Bu, gawekna teh." Ana tehe, ana gulane diklalenaken monine, "Bu, nyong tolong digawekaken teh." Ulama angger kaya kiye dieling-eling terus, tapi mudah-mudahan niki nggih calon-calon DPR kita mudah-mudahan ingat kepada Nahdlatul Ulama. Kalau tidak ingat kepada Nahdlatul Ulama, maka yakin bahwa ulama kita Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan Madura selalu wirid ketika beliau hidup, "Ya Jabbar, ya Qahar, hancurkan mereka yang ingin menghancurkan Nahdlatul Ulama." Para hadir yang saya muliakan, saya tidak berhak bicara seperti ini. Saya hanya berhak bercerita, nggih. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Dados monggo ulama jangan dibutuhkan ketika mereka punya kepentingan, tapi mereka dilupakan ketika mereka sudah mengeluarkan jasa kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Para hadir, para rawuh yang saya hormati, ulama yang ada di Indonesia ini menurut guru saya, menurut guru-guru saya, ini alhamdulillah kebanyakan walaupun mereka tidak mencantumkan secara tercatat mastur, mereka adalah keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak menyebutkan gelar di belakangnya? Apakah Al-Habsyi, apakah Al-Attas, apakah As-Segaf, apakah Basyaiban, apakah Ibnu Yahya bin Yahya, Bahasim, Al-Musawwa dan sebagainya. Karena apa? Dulu ulama kita senantiasa dikejar-kejar oleh Belanda. Kalau mereka mencantumkan misalkan yang namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Basyaiban, Kiai Haji Hasyim Asy'ari niku Pak Bu niku keturunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kenapa beliau tidak mencantumkan di belakangnya Basyaiban, bahwa yang namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu keturunan Rasulullah? Beliau tidak mencantumkan karena ini adalah merupakan salah satu cara dari beliau, salah satu metode dari beliau, bahwa untuk lebih lincah bergerak di masyarakat, beliau tidak mencantumkan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah. Wong wis digelari haji bae, haji kayak anak Haji Hasyim Asy'ari itu Belanda sudah curiga. Walanda wis curiga kayak anggerana haji balik sing Mekah dikintili, angger macem-macem melakukan pergerakan bunuh basmi. Bahkan yang namanya Kiai Hasyim Asy'ari pesantrennya pernah dibakar 2 kali oleh Belanda. Ini karena apa? Membela umat. Okay? Membela umat. Jadi monggo kula panjenengan sami wasiat Rasulullah, alaikum bi ahli baiti, kalian ikutilah keturunanku. Ahlu baiti amanun li ahlil ardi. Yang namanya keturunanku Rasulullah adalah amanun, sebab kesejahteraan, sebab keamanan untuk kita menghuni di bumi yang kita cintai ini. Kalau kita tidak mencintai ulama, apalagi ulama yang termasuk itratur Rasul, keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berarti melepaskan salah satu wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiai Khalil keturunannya Sunan Gunung Jati. Kiai Haji Hasyim Asy'ari keturunannya Raden Sambu. Raden Sambu adalah cucu daripada Sunan Ampel, Surabaya. Kita mau bicara apa lagi? Kalau kita tidak ikut Nahdlatul Ulama, niscaya kita akan hancur seperti Syria, kita akan hancur seperti Mesir, kita akan hancur seperti Irak, Libya, Tunisia, Yaman. Tapi alhamdulillah, karena yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mungkin, dan kita husnudzon, ini merupakan isyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh para ulama itu berangkat dari isyarah Rasulullah. Sunan Ampel, Raden Rahmatullah Surabaya, beliau mempunyai paman yang bernama Maulana Ahmad. Beliau mukim di Mekah. Maulana Ahmad niku mukim ning Mekah, duwe keponakan arane Raden Rahmatullah, sing barang sedane barang sepuhe dikenal monine Sunan Ampel. Bisa nedarane Sunan Ampel keranten makame mukime niku teng Ampel, aran asline Raden utawa Maulana Rahmatullah. Nalika ngaji teng pamane sing arane Maulana Ahmad, Maulana Ahmad niku cerita kalian Sunan Ampel Rahmatullah dalem Kiai, nyong mau bengi kas ngimpi napa kula badhe nyendikaken dawuh dateng panjenengan. Nyong bengi ngimpi ditemoni ning Rasulullah, ditemoni ning Kanjeng Nabi. Ibu ngantuk ke kandha wong ngimpi. Maulana Ahmad dipanggihi Rasulullah melalui mimpi. Angger wong ngimpi Rasulullah niku mesti nyata. Mesti nyata. Keranten apa? Syaitan boten saged niru, boten saged tasakkul, berubah bentuk seperti bentuknya Rasulullah. Ngimpine teng mrika Rasulullah dawuh marang Maulana Ahmad, Ahmad, mulai saiki Islam gawanen ning Nusantara, gawanen ning Jawa, ngestoaken dawuh baginda Rasulullah. Nggih, kula sanggup. Gawanen Islam niki, gawanen Islam sangka Hijaz, Madinah, Makkah, wekdal niku namine Hijaz. Gawanen ning Jawa, gawanen ning Nusantara. Kenging napa Islam niku dipun bakta saking Hijaz dumugi dateng Jawa ya Rasulullah. Karena Islam mulai saat ini dan sampai tahun-tahun yang akan datang
Islam tidak bisa dipertahankan sesuai ajarannya nyong Rasulullah kecuali lamun dipindah ning Jawa, dipindah ning Nusantara, termasuk ning larangan ning kedawon. Akhirnya napa? Jenengan kudu mikir, kula kudu mikir, kenging napa sing namane Maulana Rahmatullah Sunan Ampel Raden Rahmatullah umae ado-ado sing Samarkand Uzbekistan Soviet anjuk ado-ado meneng gua apa umae adoh Pak ning Soviet ado mriko ngalor ning negara Rusia Uzbekistan asli Samarkand bapane niku mampir disit ning Myanmar ning Campa teng mrika. Akhirnya Sunan Ampel mriki teng Jawa niki alhamdulillah keranten ngestoaken dawuhipun Rasulullah. Dados mangga jenengan kudu yakin, hakul yakin, ainul yakin bahwa yang namanya Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang direstui oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan catatan NU tidak boleh untuk kepentingan harta, NU tidak boleh untuk kepentingan pangkat dan kedudukan. Ketika membuat nama, ada seorang ulama yang menyebutkan Nazm Alfiyah, wajrur awin sibtabi alladhi khonfat kamubtaghi jahin wa malan man nahad. Wajrur, kalian bisa merendahkan, awin sib, atau kalian bisa meninggikan, tabi alladhin khofat, orang-orang yang sekarang dalam keadaan lemah. Wekdal niku sing namine wong Indonesia kelaparan di mana-mana. Kiai Tahmid Syabuddin gemien cerita, klambine kowe nganggone sajadah dijahit. Ora duwe klambi, klambine sajadah dijahit. Kitab tafsir Jalalain kudu tuku regane 4 kintal pari. Si bayangaken. Muga anak ulama wajrur, Anda bisa menjatuhkan, Anda bisa semakin memperlemah awin sip, atau Anda bisa meninggikan, bisa mensejahterakan tabi alladzi khofat, orang-orang yang mengikuti tapi dalam keadaan lemah, ekonominya tidak berdaya, pemahaman agamanya belum mencukupi. Contohnya kamubtaghi jahin wa malan manahad, orang yang mencari mal, mencari kedudukan. Manahad itu bisa menyejahterakan, bisa menjatuhkan kita. Tapi mudah-mudahan Pak Bu dongakaken nggih, dongakaken muga-muga calon DPR niki akan mensejahterakan kita, akan menjadikan NU semakin maju. Kalau tidak mengusahakan kesejahteraan kita, nyongoran dongakaken kualat, sing dongakaken Kiai Hasim, sing dongakaken Kiai Khalil Bangkalan Madura, ya Jabbar, ya Kohar, sing go wiridan sangka Madura maring Surabaya, wiridane ya Jabbar ya Kohar. Artinya napa? Siapa yang mengganggu NU, siapa yang menggunakan kepentingan sesaat di tubuh NU, maka dia didoakan hancur oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Khalil Bangkalan Madura. Tapi beliau selalu berpesan, sesiapa yang selalu membela, mempertahankan, memajukan Nahdlatul Ulama, didoakan oleh beliau, mudah-mudahan hidupnya sejahtera, mudah-mudahan hidupnya terakhir yang paling penting adalah husnul khotimah. Allahumma antas wa minka salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darasalam. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam.
السلام وأدخلنا الجنة دار السلام. Mboten prayogi umpami kula lami-lami teng mriki keranten wonten ingkang napa ingkang pantes ingkang prayogi mangke nyampeaken mau itu hasanah kula namung cerita jenengan supados semangat malih dadi warga Nahdlatul Ulama dan mudah-mudahan kita besok dikumpulkan beserta dengan mereka para ulama, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walafa minkum waffaqanallahu wa iyyakum fima yuhibbu wa yardha fima fi